Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Di mengawali pagi hari ini, kita akan bersekutu bersama dengan Tuhan dan bersama dengan saudara-saudari seiman kita dalam doa. Mari sebelumnya kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami boleh menghirup udara yang segar. Kami boleh mendengarkan kicauan burung yang merdu. Kami boleh merasakan hangatnya sinarnya mentari. Tuhan terima kasih, terlebih lagi kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan kami mohon Tuhan kuduskan, sucikan setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk dekat dengan Engkau. Kami rindu Tuhan menikmati hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan melawat setiap kami. Biarlah dalam waktu yang singkat ini kami boleh menikmati Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur masih bisa berjumpa kembali di dalam doa pagi. Mari Bapak Ibu siapkan hati, datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyatakan dengan sungguh. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pujian ini Tuhan menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah menyesali mengiring Yesus. Nyatakan Bapak Ibu kepada Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Tuhanku selama
Biarlah kami mengiring-Mu untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pujian indah di hadapan-Mu Tuhan. Mengiring Yesus, mengiring Tuhan seumur hidup kami. Mari Bapak Ibu dengan kesungguhan hati sekali lagi menyatakan kepada Tuhan, melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat aku melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Kelapa Gading, Kerawang, dan Solo, tidak terasa pembacaan tekad kita, pembacaan Alkitab kita sudah sampai ke 2 Tawarik 7 pada hari ini. Nah, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Sebelumnya mari kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau sepanjang zaman Engkau boleh memperkenalkan diri kepada kami, manusia yang begitu hina, yang begitu sederhana ini. Tuhan, kami pagi ini bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami boleh lebih mengenal Engkau, kami boleh lebih lagi mengalami Engkau di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 2 Tawarik pasal yang ke-7. Yang pertama kita akan bacakan dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di sini dikisahkan bahwa Salomo sudah selesai mendirikan bait Allah. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita melanjutkan ya, dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang terakhir. Kita melihat bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya,
telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Sebab mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka itu ke atas mereka. Lebih kurang 20 tahun yang lalu, Salomo mengalami perjumpaan dengan Allah untuk pertama kalinya di dalam mimpi. Allah bertanya kepada Salomo, apa yang diinginkannya? Bapak Ibu masih ingat apa yang diinginkan oleh Salomo? Salomo meminta hikmat dari Tuhan supaya dia dapat memimpin orang Israel dengan baik dan benar. Dan permintaan Salomo ini sangat berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Bahkan lebih dari itu, Allah menambahkan dengan banyak berkat kepada Salomo. Pembangunan rumah Allah yang sangat megah ini memperlihatkan hikmat, kekayaan, dan harta benda Salomo yang berlimpah ruah. Sehingga rumah Allah dibangun dengan begitu megah dan indah. Setelah seluruh pembangunan selesai, Tuhan menyatakan janjinya untuk tinggal dan diam di tengah-tengah umatnya. Penyataan Tuhan itu merupakan sebuah penegasan yang menguatkan Salomo dan umat Israel. Allah Israel bukanlah Allah yang jauh dari umatnya. Ia sangat dekat dengan umat yang dikasihinya. Ia mendengar seruan Israel dan menjawab doa mereka. Dan inilah berkat yang terbesar bagi umat Israel. Bahkan Tuhan memberikan janji kepada mereka. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, ketika mereka mulai melupakan Tuhan, Tuhan menyatakan, ya, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa
dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Luar biasa. Tuhan memberikan janji yang begitu indah kepada umat Israel. Satu peneguhan bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya membaca bagian ini, saya mengingat akan kisah hidup Daud. Kita bisa melihat bagaimana Allah berelasi dengan Daud. Bagaimana Tuhan menolong dia untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Dan bahkan ketika dia melakukan dosa, Tuhan menyatakan diri kepada Daud. Kita tahu bahwa satu hal yang sangat tidak berkenan di hati Allah adalah ketika Daud membunuh Uria dan bahkan mengambil istri Uria menjadi istrinya. Oleh karena itu Tuhan mengutus Nabi Nathan menegur Daud. Ketika Daud mendengar teguran Tuhan ini, di sini kita melihat bahwa Daud menyadari dosa-dosanya. Daud merendahkan diri untuk mencari wajah Tuhan. Ia memohon pengampunan dari Tuhan. Ya, kita bisa tahu hal ini dari kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud. Bagaimana dia sungguh-sungguh minta pengampunan dari Tuhan. Dan pada waktu itu dia harus menerima konsekuensi dari dosanya. Bagaimana anak yang dilahirkan oleh Batsheba ini meninggal. Dan sesudah itu kita melihat bahwa Daud mengalami janji pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Daud dengan tekun dan tetap ia mencari wajah dan nasihat Tuhan dengan sikap kebergantungan seorang anak. Ia menyembah Tuhan dengan segenap jiwa raganya. Ia menaati Tuhan dan bahkan dia melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kalau kita bisa melihat, dicatat di Kisah Para Rasul 13 ayat 22, dikatakan Daud adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan di tengah zamannya. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat Tuhan kita itu Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang mau berelasi dengan Daud. Dan saya percaya Tuhan terlebih lagi mau berelasi dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus meninggalkan surga yang begitu indah dan mulia, datang ke dalam dunia, menebus hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita melihat dari perjanjian lama, bagaimana mereka punya kemah suci, bait suci, mereka punya rumah Tuhan. Dan ketika mereka menghadap Tuhan, mereka harus melakukan begitu banyak ritual yang rumit kalau kita lihat. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita dilayakkan untuk menghadap Tuhan. Di mana saja dan kapan saja kita bisa menghadap Tuhan. Kita bisa berelasi dengan Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan bahkan kita bisa mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, inilah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ketika kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan kita takut, jangan kita khawatir, karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sedang bekerja menggenapi kehendaknya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, satu yang Tuhan minta kepada kita, bagaimana kita belajar seperti Daud. Bagaimana kita punya hidup yang setiap hari menyembah Tuhan. Setiap hari bergantung penuh kepada Tuhan. Setiap hari belajar melaksanakan kehendaknya.
Kalau hari ini kita mengalami pandemik, saya yakin dan percaya itu atas izin Tuhan. Kalau kita mengalami kesulitan ini, itu atas izin Tuhan. Dan saya percaya ada rencana Tuhan yang Tuhan mau kita genapi dalam hidup kita ketika kita mengalami pandemik ini. Oleh karena itu, jangan kita takut dan kecewa, tapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Ketakutan kita, kekhawatiran kita, kita katakan kepada Tuhan. Dan bahkan kita minta hikmat dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus, kehendak Tuhan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita dan mau kita lakukan dalam hidup kita? Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang mau berrelasi dengan kita. Tuhan yang mau bekerja dalam hidup kita. Tuhan yang mau menyatakan kehendaknya bagi kita. Dan satu hal kita minta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Dan aku mau menggenapi kehendak-Mu di dalam hidupku. Sehingga aku boleh seperti Daud. Dikatakan kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan selalu menyatakan, Daud adalah hamba yang berkenan di hatiku. Dan satu doa permohonan kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita boleh mendengar Tuhan berkata, "Hari masuk, hai hambaku yang baik dan setia, hamba yang berkenan di hatiku." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang begitu luar biasa. Kami manusia yang begitu hina. Kami manusia yang hanya seperti debu. Namun Engkau mau menganggap kami mulia. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Bahkan mati untuk setiap kami, menebus hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami rindu. Kami sungguh-sungguh mengalami Engkau di dalam hidup kami. Setiap waktu, bahkan setiap detik kami boleh dekat dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, bawa kami mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu, melalui firman yang sudah disampaikan, kita semua boleh diberkati. Meresponi firman Tuhan, kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Kalau aku cari damai, damai yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus. Naikkan pujian ini menjadi penyembahanmu kepada Tuhan. Tuhan, damai kami hanya di dalam Tuhan. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus
hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam pokok doa syafaat kita. Kita ingat 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Mari kita berdoa pagi ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita mengakui, berdoa, mencari wajah Tuhan. Kita mengakui segala kehidupan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini Tuhan, kami mohon, selidikilah hati kami ya Tuhan. Tiliklah hati kami. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, Tuhan kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Tuhan, jangan biarkan hidup kami jauh daripada Tuhan. Tapi kami mohon kepadamu Tuhan, bahwa kami kembali dekat dengan Engkau. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, tolong kami untuk kembali hidup di dalam jalan-Mu. Jika selama ini ada perkataan kami yang melukai hati-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Apa yang kami katakan melukai hati sesama kami, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk melekat kepadamu, untuk dekat denganmu ya Tuhan. Tuhan, bawa kami lebih dekat kepadamu. Dan kami mohon Tuhan, Tuhan juga memberi kami kepekaan, sehingga kami boleh senantiasa membaca firman-Mu, mendengar suara-Mu di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, Kau beri kekuatan buat kami untuk kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat ya Tuhan. Tuhan, tolong kami rindu ketika kami mengakhiri hidup kami di dalam dunia ini. Kami sungguh-sungguh adalah hamba yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga mau sama-sama berdoa untuk ulang tahun, perayaan ulang tahun GKBJ Kelapa Gading yang ke-14. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin gereja kita selama 14 tahun. Kita mau berdoa, Tuhan akan terus memberkati gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Engkau yang memulai gereja ini, GKBJ Kelapa Gading. Engkau juga yang meneguhkannya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami melihat Engkau Allah kami yang begitu luar biasa. Bagaimana Engkau turut campur tangan Tuhan. Engkau bekerja. Engkau yang menuntun dan menyertai gereja ini. Engkau yang mengutus hamba-hambamu untuk melayani di gereja ini. Engkau yang memanggil anak-anakmu melayani di gereja ini. Dan bahkan ya Tuhan, kami bersyukur untuk satu keluarga besar GKBJ Kelapa Gading. Kami boleh hidup bersama-sama. Kami boleh berkomunitas ya Tuhan. Kami boleh bertumbuh bersama-sama. Tuhan, kami rindu di dalam perayaan ulang tahun gereja kami yang ke-14 pada tanggal 16 Agustus. Kami rindu Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Kau terus yang akan menolong para pemimpin gereja kami untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu bagi gereja-Mu. Dan Engkau juga akan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini boleh semakin bertumbuh
bertumbuh, semakin mengasihi Engkau Tuhan, baik sebagai pribadi maupun di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, Kau pakai gereja ini untuk boleh menjadi berkat bagi gereja-gereja lain. Dan bahkan Tuhan, Kau memakai gereja ini Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu, bertumbuh di dalam Engkau, dan menjadi berkat di tengah gereja maupun masyarakat. Terima kasih ya Bapa, berkati panitia HUT gereja kami, berkati juga acara perayaan yang akan kami lakukan. Tuhan yang tolong untuk segala persiapannya dapat dilakukan dengan baik dan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga mau berdoa bersama-sama untuk GKBJ Karawang. Kita doakan untuk penginjil Tono dan penginjil Suani yang melayani di sana. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pos PI kami, GKBJ Karawang. Terima kasih Tuhan, Kau yang menuntun gereja ini. Tuhan, kami bersyukur untuk penginjil Tono dan penginjil Suani yang boleh melayani di GKBJ Karawang. Engkau memberkati mereka Tuhan, tambahkan hikmat yang daripadamu untuk mereka menggembalakan dan membawa jemaat-Mu untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, Kau berkati jemaat GKBJ Karawang, Engkau terus menolong mereka boleh mengalami Tuhan, bertumbuh dewasa di dalam Engkau dan boleh melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan dan bahkan mengasihi Tuhan dan bahkan boleh menjadi berkat di tengah masyarakat Karawang maupun di tengah-tengah gereja. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati dan Tuhan terus memberkati mereka dalam menjangkau jiwa-jiwa baru untuk dibawa percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga yang ada di Karawang ini, mereka dalam segala usaha dan pekerjaannya. Tuhan memberkati. Tuhan juga akan memberkati keluarga-keluarga. Mereka boleh semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Bahkan anak-anak boleh bertumbuh dewasa menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama juga berdoa untuk pos PI kita GKBJ Solo. Kita doakan untuk setiap hamba Tuhan, pengurus, dan juga setiap jemaat yang ada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk GKBJ Pos Solo. Tuhan, Engkau memberkati hambamu, penginjil Juan yang melayani di Solo. Kau memberkati dia Tuhan dengan kesehatan, perlindungan, bahkan hikmat, kekuatan dari Tuhan untuk dia menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan juga berikan hikmat, kekuatan-Mu dalam memimpin jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati juga pengurus, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kerjasama yang baik di dalam melayani jemaat-Mu. Berkati juga setiap jemaat yang ada di Solo boleh bertumbuh dewasa di dalam Engkau dan bahkan boleh membawa jiwa-jiwa baru untuk datang dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati anak-anak muda yang ada di Solo Tuhan, mereka boleh hidup bagi Tuhan. Mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur, berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang terakhir kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mohon Tuhan menolong untuk pemimpin bangsa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan negara kami. Kami rindu Tuhan, Kau terus memberkati negara kami. Engkau memberkati Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga segenap menteri yang ada, segenap pemerintah yang ada.
Kau memberkati mereka Tuhan. Kau berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Tuhan memberikan mereka hikmat yang dari Tuhan. Untuk mereka mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Untuk kepentingan bangsa dan negara. Tuhan juga memberikan kerjasama yang baik. Untuk mereka meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Di tengah-tengah kondisi pandemik ini. Kau beri mereka hikmat Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan. Keputusan apa yang harus mereka lakukan. Tuhan, Kau terus memberkati bangsa dan negara kami. Dan kami mohon Tuhan juga memberkati seluruh rakyat Indonesia. Tuhan juga memberikan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan juga menolong supaya dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi pandemik ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati para dokter, tim medis yang ada, yang berjuang Tuhan di tengah pandemik ini. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan memberi hikmat bagi mereka untuk melayani masyarakat. Dan Tuhan yang akan terus memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa kami. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama-sama untuk ikut dalam doa pagi ini dan berdoa kepada Tuhan. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati kita semua.